Halo sahabat UMKM, kita bersama lagi dengan PT Hakiki Donata. Bersama saya juga Heri Suyono. Ya, jadi untuk kali ini saya akan berbagi resep dan cara pembuatan coklat cake potong. Jadi kalau sahabat UMKM pernah lihat ada di toko bakery atau toko online yang jual cake yang bentuknya kotak, ya dipotong kotak-kotak, ya satu kotak bisa ada 9, ada yang 12 potong atau bahkan lebih. Itu kategorinya cake potong. Jadi produk itu cocok sekali untuk acara-acara hajatan. Biasanya orang beli terus ditambahkan satu potongan, taruh di cup kertas, lalu jadi satu dengan snack box atau menu atau kue-kue yang lain. Jadi sebagai tambahan dan juga bisa sebagai hantaran atau jadi ditempatkan di kotaknya yang masih utuh itu, meskipun dia berbentuk potong-potongan. Nah itu bisa kasihkan sebagai cindera mata atau oleh-oleh. Bahan yang saya pakai nggak banyak, tapi mungkin tekniknya yang akan agak berbeda dari cake-cake yang lain. Mungkin yang udah pernah tahu atau yang udah bikin mungkin nggak akan kaget ya. Tapi kalau yang belum pernah mungkin loh caranya atau bahannya kok seperti itu. Jadi ya ini anggap aja sebagai inspirasi baru atau hal baru, anggap aja seperti itu. Jadi bahan-bahan yang saya pergunakan untuk coklat cake potong ini, yang pertama saya pakai susu cair UHT, terus saya juga pakai Royal Crown, saya pakai minyak goreng, saya pakai gula pasir, telur, tepung protein tinggi, tepung protein sedang, dan tulip coklat bordeaux. Jadi produk dari tulip coklat bubuk yang jenis bordeaux ya. Jadi dia warnanya agak muda sedikit, nggak terlalu pekat juga, pas sedang di tengah-tengah. Langsung saja saya mulai. Jadi untuk yang pertama saya siapkan panci atau bowl sebagai alat pengocok, terus ada hand mixer tangan. Lalu untuk bahan pertama yang akan saya proses adalah bahan cairnya. Jadi saya sudah siapkan Royal Crown butter substitute sebanyak 43 gram. Ini langsung kita masukkan di tempatnya atau dibagi kecil. Ada susu cair UHT 76 gram, lalu yang terakhir untuk bahan pertamanya saya juga pakai minyak goreng merek apa aja. 3 bahan ini saya jadikan satu semua. Setelah itu saya cairkan. Jadi untuk proses pencairan, jika tidak ada kompor dan udah bikinnya di rumah pakai oven kecil yang bisa dimasukkan ke dalam oven. Jadi intinya margarin ini hanya saya butuh mencair saja. Sambil menunggu margarinnya mencair, saya akan lanjut untuk proses pengocokan telur. Jadi yang pertama saya siapin gula pasir 140 gram. Saya masukkan. Selanjutnya telur saya pakai di sini 6 butir. Jadi saya langsung masukkan juga jadi satu dengan gula pasir.
Setelah itu saya proses pengocokan. Jadi telur sama gula langsung kita kocok dengan kecepatan tinggi. Mungkin bapak sama ibu ada yang belum tahu berjejak itu apa. Jadi itu sampai adonan nanti dia bekas putarannya ini membekas seperti ini. Nah ini kan hilang, dia langsung hilang. Nah ini masih belum. Jadi kalau dia udah berasa berjejak itu dia bekas putarannya ini dia membekas. Jadi dia kaku. Jadi untuk cake emulsifiernya sendiri saya pergunakan metode atau teknik masuk terakhir. Jadi saya nggak jadikan satu sama gula pasir sama telur, tapi saya masukkan terakhir. Nah, di sini cake emulsifier saya pakai Alpha Gel, jadi produk dari Kudaki Hidung Alta untuk pembuatan cake, bolu-gulung dan lain-lain. Kita punya merek Alpha Gel. Untuk loyang yang kita pakai, saya pakai yang 18 kali 18, tingginya 4 cm atau 4,5 cm. Jadi untuk loyang sendiri, untuk satu resep saya ini bisa jadi 2 loyang dengan ukuran 18 kali 18. Nah ini bahasa dari istilah berjejak. Nah, waktu kita putar dia membekas. Nah, ini namanya berjejak. Istilah biasanya kalau di resep-resep kan ada sampai kaku berjejak. Nah inilah yang dinamakan berjejak. Jadi dia membekas. Setelah itu mixer saya matikan. Jadi kalau margarinnya sendiri sampai seperti ini ya, nah, dia asal tercampur, asal meleleh saja. Jadi gak usah sampai dia keluar busa atau sampai terlalu panas ya. Nah, sampai apa dia istilahnya umep kalau bahasa orang Jawa bilang. Jadi jangan sampai seperti itu, hanya sekedar mencair saja yang kita butuhin. Nah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya akan saya siapkan yang pertama untuk masuk di adonan kocokan telur ini adalah tepung protein tinggi. Saya ada 3 bahan kering, jadi ada tepung protein tinggi. Nah mungkin ini ada beberapa orang yang baru mengetahui bahwa tepung protein tinggi ternyata juga bisa buat cake. Terus saya juga pakai tepung protein sedang yang biasa memang untuk cake umum. Saya pakai coklat bubuk Bordeaux punya Tulip. Nah ini saya jadikan 1. Nah untuk istilah premix sendiri, dulu saya pernah posting tip membuat premix roti manis atau premix roti. Nah untuk premix cake sendiri atau premix pastry, nah, yang dimaksud premix yang ini. Jadi tepung kering ini dijadikan satu semua, lalu ditempatkan dalam kemasan plastik. Nah itu bahasanya premix. Jadi kita punya karyawan atau untuk proses kita produksi lebih simpel. Jadi bapak ibu bisa bayangkan jika bahan ini sudah dalam posisi siap masuk ke adonan. Jadi nggak perlu nimbang lagi, nggak perlu ngayak dan lain-lain. Jadi dia udah instan, tinggal dimasukkan. Nah itu istilah dari premix. Sama seperti kita konsumsi kopi instan merek
cappuccino. Nah, kalau kita bikin sendiri kan ribet, kita harus nyampur coklat, nyampur kopinya berapa. Nah, kalau kita beli kopi cappuccino instan, tinggal buka, taruh gelas, dia udah jadi minuman cappuccino. Seperti itu kurang lebihnya untuk premix itu seperti apa. Selanjutnya untuk tepungnya sendiri, dari 3 macam bahan kering ini yang saya jadikan satu, saya masukkan secara bertahap dengan cara saya saring dengan ayakan. Jadi ini fungsinya apa? Supaya jika ada gumpalan-gumpalan dari coklat bubuknya itu tidak mengurangi tekstur dari cake, nggak ada gumpalan-gumpalan di dalamnya, jadi dia halus, bisa rata. Jadi triknya ya kita harus ayak. Kita ayak juga kita jadikan satu antara tepung. Jadi tepung sama coklat bubuk kita jadikan satu. Ini langsung saya masukkan saja semua, jadi nggak perlu sedikit-sedikit atau bertahap-tahap gitu Pak, enggak. Jadi saya masukkan langsung jadi satu juga bisa, boleh. Selanjutnya saya aduk dulu dengan dengan kecepatan pelan biar dia tercampur merata dulu. Ya merata, baru kita masukkan royal cream yang saya cairkan tadi dengan susu UHT ke dalam adonan. Ini bisa secara bertahap, masuk langsung juga bisa, jadi bebas. Kita aduk sampai dia merata. Setelah itu untuk tahap terakhir saya masukkan alpha gel. Di sini alpha gel saya butuh 15 gram. Kalau hitungan sendok itu 1 sendok makan. Langsung kita masukkan. Setelah itu kita putar lagi. Nah ini kita mixer sampai posisi adonan akan kembali lagi seperti semula. Jadi dia nanti mengangkat lagi atau ngembang lagi dan dia bisa berjejak. Itu baru selesai. Jadi ini bedanya di sini. Jadi mungkin ibu atau bapak di rumah biasanya pakai proses mixing, pengocokan emulsifier cake-nya di awal sama telur sama gula. Nah ini kalau baking demo saya hari ini, bapak ibu di rumah akan dapat pengalaman baru bahwa pakai metode pengocokan cake emulsifier di akhir. Dan tepung juga sama. Mungkin ada pengalaman baru buat bapak sama ibu di rumah. Ternyata tepung protein tinggi juga bisa buat campuran untuk pembuatan cake. Nanti teksturnya seperti apa ya kita buktikan nanti setelah selesai pengovenan. Tinggal kita aduk secara manual. Buat jaga-jaga, siapa tahu di bagian bawahnya mungkin ada minyak atau kandungan bahan cair yang belum tercampur, atau sebaliknya bahan kering
yang belum tercampur merata. Nah, adonannya seperti ini. Setelah itu tinggal kita tuang ke loyang 18x18. Nah, karena resep saya ini resep kecil, ya hasil jadinya adalah untuk 2 loyang. Jadi tinggal langsung dituang saja, dibagi sama rata. Ini seperti ini, nanti saya akan proses ngambil dari loyang satunya. Jadi ini kan kelihatan bahwa sisi sebelah kiri saya ini dia lebih banyak adonannya. Nah, tinggal ngambilnya gimana ya, kita tinggal ambil aja di sini, langsung taruh di loyang satunya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal adonannya siap di oven. Jadi cake ini nantinya bisa, yang pertama buat cake potong, bisa buat tar. Jadi kalau tar kan nanti tinggal lapisannya jangan tebal-tebal, agak tipis dikit juga bisa, nanti ditumpuk atau langsung yang tinggi sekalian. Dan ada loyang seperti ini yang lebih tinggi, nah, nanti dibikin seperti lapis Surabaya, cuman warnanya coklat sama putih, atau model marble adonannya putih, kita nggak pakai coklat, terus di atasnya kita kasih garnish marmer. Nah, nanti ditumpuk, tengahnya buttercream, udah jadi produk yang cocok untuk dijual secara online maupun di toko. Jadi bisa buat tambahan snack box. Ya, setelah selesai ini baru saya masukkan, karena oven saya kapasitasnya kecil, jadi saya masukkan satu-satu. Jadi saya masukkan ke dalam oven dengan settingan suhu 180 derajat api atas bawah. Nah, waktunya sekitar 20-25 menit. Jadi tergantung, kalau misalkan ovennya Bapak Ibu gede banget, ya mungkin apinya juga gede, nggak sampai 25 menit. Tapi kalau isinya lebih banyak, terus lebih tebel, nah mungkin bisa lebih dari itu. Oke, langsung saya masukkan dan kita tunggu sampai produk ini nanti matang. Ya, setelah matang seperti ini. Jadi untuk melihat cake ini matang atau belum, bisa ditusuk pakai tusuk sate, atau kita pegang bagian atasnya. Kalau ditekan dia keras, nah itu udah matang. Jadi kalau misalkan saya bilang 20 menit, ternyata waktu ditusuk tengahnya masih basah, nah itu 20 menit kan hitungan tebal seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai lebih tebal lagi, pastinya lebih dari 20 menit. Jadi triknya ya ditusuk pakai tusuk sate itu aja, atau lidi atau tusuk gigi yang masih baru. Nah itu dipegang, kalau dia basah itu pasti masih mentah. Selanjutnya akan saya keluarkan produk ini dari loyang. Saya siapkan kertas juga. Nah, jadi dia lebih kaku ya, tapi dia nggak keras, tapi nanti dia lebih lembab. Jadi untuk Bapak Ibu di rumah, jika mau ingin melihat kualitas produk dari resep yang saya bagikan ini, gampang sekali. Setelah bikin gini, diproses seperti nanti saya ajarkan. Jangan dimakan langsung di hari itu Bapak Ibu, jadi biarkan dia bermalam 1 hari, atau besok baru Bapak Ibu bisa coba. Dia akan lebih moist, lebih lembab. Jadi ini bedanya di situ. Setelah saya siapkan gini, lalu saya punya pipo topping es. Jadi seperti ini produk dari Tulip Jula. Ini kita kocok di wadah pakai mixer, terus sampai dia mengembang. Dia akan mengembang dan kaku. Ya, mengembang dan kaku. Hasilnya akan seperti ini. Jadi bentuknya mirip seperti buttercream, tapi dia lebih enak pastinya daripada buttercream. Tapi kalau misalkan sulit mendapatkan
Vivo Topping S ini atau whipping cream ini, Bapak Ibu mau ganti buttercream juga bisa, tidak ada masalah. Jadi diganti buttercream nanti untuk toppingan bagian atasnya. Jadi untuk Vivo Topping Cream ini akan saya campurkan dengan tulip filling. Jadi saya punya tulip filling. Nah, ini akan saya masukkan di topping cream. Berapa beratnya itu tergantung nanti Bapak Ibu bisa kombinasikan sendiri, karena sifat dari filling coklat ini hanya sebagai penambah rasa. Jadi untuk Bapak Ibu mau pakai berapapun silakan. Jadi makin enak ya pastinya, makin banyak pastinya makin enak. Teorinya kan seperti itu. Karena coklatnya juga bukan coklat biasa, pastinya akan lebih enak. Jadi kita campurkan aja seperti ini. Lalu untuk menambah warna lebih bagus atau lebih coklat, warnanya lebih ngedak, nah, saya juga tambahkan hammer coklat. Kita punya produk hammer coklat ini, pasta Asian. Dia bisa berwarna coklat dan juga ada rasa coklat. Aromanya juga tentunya coklat karena dia Asian. Berapa banyak? Ya secara anjuran di kemasan sudah ada 1% dari berat total adonan. Tapi kalau Ibu merasa kurang masih bisa ditambahkan karena produk ini aman. Semua produk PT Hakiki Donata aman dikonsumsi. Semuanya ada sertifikasinya, BPOM, halal, jadi nggak perlu ragu-ragu untuk mempergunakan produk PT Hakiki Donata. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk lapisan atas, jadi ini kan saya punya sponge cake coklat ini. Kadang ada yang dia ambil, jadi dikupas itu ada, tapi kalau saya nggak usah saya kupas, saya biarin aja, langsung saya kasih topping krim coklat. Sengaja saya bikin yang versi kecil ya, anggap aja ya nggak kecil banget sebenarnya. Cukup nanti karena ini kan akan saya potong menjadi 9. Nah, ini tinggal kita ratakan. Biasanya kalau untuk pemrosesan finishing cake seperti ini, kalau di bakery pakainya stainless spatula. Di sini saya sengaja nggak pakai stainless spatula karena saya ingin memposisikan saya ada di pihak Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah kan belum tentu kita punya spatula stainless ya. Jadi saya pakai solet aja kalau bahasa orang Jawa. Cukup, jadi kita pakai solet aja bisa. Sudah bisa berkreasi produk yang istimewa. Jadi kita ratakan di seluruh bagian ujungnya. Yang penting kita nyari rata aja, rata, jadi nggak usah ragu-ragu naruh plok-plok gitu aja. Kalau misalnya kelebihan di sisi sampingnya nanti bisa diambil seperti ini, Bapak Ibu. Jadi teknik dekor seperti itu. Jadi asal ditaruh aja, yang penting ketebalannya seberapa. Setelah itu baru kita rapikan sisi sampingnya. Nah, seperti ini. Sisanya baru kita
ratakan sedikit. Misalkan ada sisi yang terlalu tebal juga masih bisa diambil. Saya ulangi, krim ini beda ya sama buttercream, dia pastinya lebih enak karena kita pakai Vivo topping cream. Kategorinya sebenarnya sudah kategori bakery store atau bakery di outlet, yang bikin cake di outlet modern itu kebanyakan dia pakai Vivo topping es ini, jadi dia nggak pakai buttercream karena mungkin dia jualnya lebih mahal. Jadi dia pakai dia pakai krim yang ya istimewa juga gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan buat Bapak Ibu di rumah kalau mau nyoba bikin seperti ini tapi tidak menggunakan Vivo topping cream, diganti dengan buttercream. Prosesnya juga sama seperti tadi saya bikin, tambahkan aja coklat filling. Saran saya cari coklat filling yang bagus, yang enak, supaya rasanya juga pastinya semakin enak. Jadi sayang kalau kita bikin produk bagus tapi di sisi topping terakhirnya kualitas rasanya kurang atau ada yang kurang sempurna. Seperti ini. Setelah itu akan saya garis. Ini sebagai untuk tanda nanti sebelum saya potong. Ini saya bagi dua dulu di sisi tengahnya. Habis itu yang sisi baliknya juga sama. Saya bagi dua juga. Jadi satu resep cake coklat saya ini jadi dua loyang. Untuk satu loyangnya kalau kita proses seperti ini, kalau kita jual secara bijian jadi 9. Jadi nanti cost HPP nya bisa dibagi 9. Setelah itu finishing terakhir saya kasih hiasan coklat. Di sini saya pakai Alpha White coklat. Di Alpha White coklat ini enak karena dia sudah ada tanda garis-garisnya. Beratnya 250 gram, yang saya pakai kecil, ekonomis seperti ini. Itu saya siapkan serutan. Saya punya serutan. Jadi coklat putih tadi saya serut semua. Ini serutannya sama seperti serutan buah atau pengupas buah-buahan, kulit, pengupas kulit. Nah itu pakai seperti itu juga bisa. Diusahakan di bagian sisi tengah dari garis kotak karena kan ini kita bikinnya memang dia satu, cuman kan bisa juga untuk dijual secara terpotong atau slice. Kita juga bisa langsung parutkan di atasnya. Ini saya akan coba praktekkan langsung parut di atasnya coklat putih. Misalkan mau dibalik, Pak, saya parutannya pakai coklat bisa, jadi pakai dark atau mungkin
pakai mesis itu juga bisa. Jadi tidak harus di sini saya praktek pakai alpha coklat white. Terus di rumah ada kesulitan nyari coklat white, adanya cuman alpha coklat dark. Nah itu juga bisa buat topping atas garnish ini. Untuk meratakannya, kita pakai bantuan pisau. Jadi ini supaya dia rata, masing-masing slice-nya dapat parutan coklat putih. Nah, kita pakai alat bantu pisaunya langsung juga bisa. Setelah itu saya kasih tanda di tengahnya, ini untuk kita kasih hiasan, jadi bisa pakai bunga-bunga atau tanda apapun, terserah. Kalau mau ikutin seperti akan saya buat juga bisa. Jadi sebelum saya garnish yang terakhir, saya akan potong sekalian masing-masing. Untuk potong cake ini, saran saya jangan pakai pisau gerigi, jangan pakai pisau cake yang besar itu yang ada gerujinya. Saran saya pakai pisau dapur aja seperti ini, karena bentuk cake ini lebih basah, dia lebih lembab. Jadi pakai pisau biasa aja, pisau dapur atau pisau-pisau seperti ini yang rata itu udah cukup. Jadi sekali lagi bentuk cake-nya lebih moist, lebih lembab, jadi nggak perlu pakai pisau gerigi. Nah seperti ini. Karena saya bikinnya sekalian saja, jadi biar nggak mengulang-ulang lagi. Jadi untuk hiasan atasnya pakai yang putih sama coklat. Jadi waktu sebelum saya campurkan filling itu saya ambil, saya tempatkan pasti contong. Terus yang sudah saya kasih filling coklat juga saya ambil terakhir, saya masukkan pasti contong juga. Lalu plastik contong ini akan saya potong dengan bentuk ke dalam atau bentuk V tapi posisi terbalik. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, mungkin bisa lihat, kecil, cukup kecil aja. Dan itu akan saya kasih di ujungnya. Ini akan lebih enak pakai cetakan sebenarnya. Jadi kalau biasa bikin cake akan ada cetakan-cetakan ujung untuk dekor. Nah itu juga bisa. Tapi kalau nggak ada juga pakai trik saya ini juga bisa juga. Jadi tanpa cetakan pun kita juga bisa lakukan untuk menghias bagian atas dari cake potong. Untuk putihnya saya taruh di sampingnya. Demikian Bapak Ibu sahabat UMKM, akhir dari proses pembuatan coklat cake potong. Jadi dari awal tadi saya udah sampaikan, jadi bahannya juga sedikit, nggak banyak. Terus prosesnya juga beda sama mungkin pada umumnya orang buat cake.
Jadi kita ada perbedaan dua metode. Nah, itu anggap aja buat tambahan Bapak Ibu pengalaman baru. Jadi cake ini memang cocoknya untuk cake hantaran. Jadi dia jadi satu. Ini sengaja memang saya potong-potong, saya pisah-pisah. Jadi biasanya kalau yang di toko-toko bakery yang besar, mereka tetap masih dalam satu bagian meskipun dia udah dipotong-potong, terus dikemas dalam satu box jadi satu. Jadi dijualnya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau jual satuan juga bisa. Jadi untuk topping atasnya sendiri tergantung dari suka-suka Bapak Ibu di rumah. Jadi mau dikasih mesis bisa, dikasih kacang bisa, dikasih keju juga bisa. Jadi nanti pastinya harga pasti berbeda-beda. Untuk produk-produk PT Hakiki Donata Bapak Ibu bisa dapatkan di toko bahan kue terdekat. Jadi kalau memang sulit mendapatkan bahan yang atau barang yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu juga bisa buka di Tokopedia maupun Shopee. Tinggal ketik di sana PT Hakiki Donata atau Hakiki Donata akan muncul dan Bapak Ibu bisa lihat-lihat produk kita, semuanya ada di sana. Untuk update resep dan produk-produk dari tim dapur kreatif kita, dari teman-teman baker, kita juga ada live rutin setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Sementara saya sendiri di Facebook hari Sabtu dan Minggu. Juga saya ada di YouTube PT Hakiki Donata. Teman-teman Instagram juga ada di Instagram TV. Jadi jangan lupa like, share, dan komen akun PT Hakiki Donata. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi tambahan di usaha Bapak dan Ibu. Terima kasih, sampai bertemu kembali.